Indonesia Defense 2025 kembali digelar di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Selain teknologi senjata, roket, dan radar canggih, pameran ini juga menampilkan ragam kendaraan tempur dan rantis terbaru dari dalam negeri dan luar negeri. Mulai dari kendaraan tangguh berbasis diesel hingga yang sudah mengusung energi listrik. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, saat ini saya sedang berada di ajang Indo Defense 2025 dan seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya, ini adalah booth dari Defense ID. Kang, izin nih Kang. Saya tahu sih, ini kan pameran pertahanan ya, bagiannya Kang Iwan. Tapi dilihat-lihat banyak juga nih mobil-mobil militer yang kayaknya bisa saya liput nih. Boleh nggak? Ya, di sini sih banyak mobil militer. Jadi ada mobil ini, mobil rantur-rantur juga. Banyak ya? Tapi ini kan lapak gue. Tapi boleh nggak khusus mobil doang nih? Mobil doang ya? Iya. Ya, lu review mobil-mobil lah ya. Ya pokoknya urusan senjata, perudalan dan lain-lain, Kang Iwan. Oke. Permobilan biar aneh. Oke, sip. Deal. Oke, sip. Oke. Kalau gitu ya. Siap kalau Oke. gitu. Oke, sip. Saya terima Deal. ya. Oke. Oh, berarti lo aja kerja ya? Oke, selamat istirahat kalau gitu. Dah. Nah, saya udah serah terima nih sama koresponden militer CNN Indonesia, Kang Iwan Hermawan, dan saya mau ikut serta di Indo Defense 2025 karena nggak cuma rudal, nggak cuma senjata, nggak cuma senapan yang ada di sini, tapi juga ada mobil-mobil militer yang mungkin bisa kita ulas ataupun bisa kita ulik dan kita cari tahu teknologi apa aja sih yang dibenamkan di mobil ini. Yuk kita jalan-jalan di Indo Defense 2025. Udah kayak Rambo belum? Nah, pertama sekarang saya udah ada di booth paling rame di Indo Defense 2025 ini, yaitu boothnya PT Pindad, di mana ini ada industri pertahanan dalam negeri kita yang berada di bawah BUMN. Kenapa di booth ini rame? Karena ada superstar di booth ini yang ada di sebelah saya. Ini adalah Maung MV3 Electric. Ada namanya di sini, dan ini adalah Maung MV3 Electric pertama yang ada di Indonesia. Nah, ini lagi agak di lift gitu ya, agak diangkat supaya kita bisa lihat bagian jeroannya seperti apa, mulai dari baterai listriknya, kontrolernya, atau mungkin ya, dugaan saya mobil ini akan dijadikan sebagai mobil perintis ataupun infiltrasi supaya nggak ketahuan sama musuh. Karena apa? Karena kan energinya listrik, jadi senyap. Mungkin mobil ini nggak cuma dipakai buat pertahanan aja ya ke depannya. Kalau ternyata demand-nya tinggi, bisa aja dijual kepada publik. Tapi yang penting harga dan juga purna jualnya harus baik ya, disediain sama PT Pindad. Nah, terus baterai listriknya ini juga udah tersertifikasi IP67, artinya tahan air dan bisa menerabas genangan ataupun medan-medan jalan yang berlumpur. Jadi nggak takut terjadi konsleting. Kalau Anda pernah nonton film Hollywood yang berjudul Mad Max Fury, nah kebayangkan ada mobil yang bentukannya kayak yang ada di sebelah saya ini. Nah, di sebelah saya ini adalah P6 ATAF, di mana mobil ini diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri, tapi pihak swasta ya. Kalau Pindad kan BUMN, kalau ini pihak swastanya, yaitu SSE Defense, yang dibuat di Tangerang, Banten. Keren ya. Nah, ATAF ini nggak sembarangan nama, tapi punya kepanjangan ataupun arti, yaitu All Terrain Assault Vehicle. Artinya, mobil serbu segala medan. Kenapa segala medan? Ya karena liatin aja tuh. Ground clearance-nya tinggi, terus juga bannya juga ban off-road, all terrain gitu ya. Jadi bisa di padang pasir, bisa di tanah, lumpur, bebatuan, dan medan-medan berat lainnya. Udah gitu, penggeraknya juga 4-wheel drive, 4x4. Mobil ini adalah P6 ATAF V3 atau versi ketiga yang sudah dibekali dengan senjata kaliber 12,7 mm, senapannya dari larasnya, terus juga ada pelontar smoke grenade. Ini bisa digerakkan secara manual, di mana personil pasukan bisa naik ke atas ini nih, kan ada bukaannya, pakai, atau bisa digunakan secara navigasi otomatis dengan menggunakan perangkat yang ada di dalam. Mobil ini juga dilengkapi dengan pendeteksi tembakan 360 derajat. Nah, jadi ketika ada tembakan nih dari segala sisi, dia bisa mendeteksi dan dicitrakan lewat layar yang ada di dalam tadi.
Nggak cuma kendaraan-kendaraan militer ataupun tempur aja yang dipamerin di Indo Defense 2025. Di sebelah saya udah ada mobil yang didatangkan dari masa depan. Cocoknya sih dari era cyberpunk ya. Ini adalah mobilnya Robocop. Kenapa saya bilang Robocop? Karena dia adalah mobil polisi. Robocop kan robot polisi, jadi kayak cocok aja gitu. Dimana mobil ini adalah suatu inovasi yang dihadirkan oleh brand kendaraan asal Uni Emirat Arab bernama Eneron Magnum. Wih, namanya serem ya. Nah, kalau dilihat dari dimensinya, ini lebarnya sekitar 2,1 meter dan panjangnya, sini deh. Ini gede banget. Panjangnya 5,4 meter, hampir 5,5 meter. Gede banget kan? Terus kalau kita lihat bannya nih, ini velgnya ukuran 20 inci, jadi kelihatan kecil. Dan rodanya atau bannya pakai ukuran 335/80 dan udah run flat tire. Artinya kalau misalnya ditembak, kempes, ini nggak bakal langsung bocor begitu aja, tapi masih bisa jalan beberapa kilometer ke depan dengan kecepatan mungkin sekitar 40 sampai dengan 60 km per jam. Bagian belakangnya juga nggak kalah futuristik. Lihatin, udah ada built-in drone yang tersedia di sini, jumlahnya 2. Ini ada 3 tempat duduk, yang mana ini bisa dimasuki oleh 3 petugas polisi sebagai driver, juga mungkin sebagai komandan di sebelah kanan sini, dan satu lagi untuk sebagai petugas command center. Dan di belakangnya, ini ada satu ruangan yang bisa ditempati atau digunakan sebagai ruang tahanan dan muat buat 2 orang, meskipun agak umpel-umpelan ya. Mobil polisi yang bisa melakukan berbagai banyak tugas. Yang pertama tentunya untuk melakukan command center mobile, jadi mobil ini bisa kemanapun dan bisa berfungsi sebagai command center. Terus juga bisa melakukan pemantauan dari jarak jauh dengan menggunakan drone tadi, dan semuanya tercitra dari layar yang ada di sebelah situ tuh. Oke, dan terakhir adalah yang tentu bisa digunakan untuk berpatroli. Masih dari negara Uni Emirat Arab. Kayaknya mereka pol-polan juga ya buat menghadirkan inovasi-inovasi kendaraan pertahanan ataupun kendaraan taktikal kayak yang ada di sebelah saya. Ini namanya Ajban 442, yang mana ini adalah kendaraan 4x4 dengan tenaga sekitar 360 horsepower dari mesin diesel, kalau nggak salah 6.000 cc-an gitu. Dan mobil ini mereka sebut sebagai kendaraan taktikal ringan. Ringan apanya? Bobotnya 9 ton, ringan. Nah, mobil ini bisa memuat sekitar 9 personel paling banyak, dan sudah dilengkapi dengan beberapa perlengkapan tempur, mulai dari senjata kaliber 12,7 mm dan juga pelontar granat. Mobil ini karena dilapis baja juga anti balistik. Kita lihat ke sampingnya tuh, gede banget ya. Ini benar-benar cocok untuk dibawa ke medan tempur yang banyak lokasi-lokasi off-road ataupun berpasir kayak di Timur Tengah. Contohnya nih, ini bukan cuma mobilnya, tapi juga kayaknya pasirnya dibawa dari gurun yang ada di Timur Tengah sana. Ini punya banyak tempat penyimpanan, baik itu senjata, perlengkapan, dan lain sebagainya. Mobil ini bisa melaju, kalau bahan bakarnya full ya, bisa melaju sekitar 700 km dengan kecepatan rata-ratanya 80 km per jam. Tapi top speednya itu sekitar 110 km per jam. Dari Timur Tengah, tepatnya Uni Emirat Arab, kita bergeser ke negara Turki. Negara ini dipimpin sama Presiden Recep Tayyip Erdogan. Nah, di belakang saya udah ada satu kendaraan taktikal multiguna kelas berat yang bernama NMS 4x4 yang diproduksi sama Nurul Makina. Itu namanya kayak nama pesantren atau nama SDIT ya yang ada di Indonesia gitu. Nah, di mana NMS 4x4 yang ada di sebelah saya ini lagi pakai skin Korps Brimob Polri kita, diberi nama Todak. Tapi kalau aslinya namanya Yoruk, nama Turkinya seperti itu. Nah, mobil ini punya spesifikasi mesin 8.900 cc, hampir 9.000 cc, 6 silinder yang punya tenaga sekitar 300 sampai dengan 375 horsepower. Itu gede banget ya tenaganya ya, buat membawa bobot daripada mobil taktis multiguna segede ini. Dan mobil ini juga punya kecepatan maksimal sampai dengan 140 km per jam kalau dipakai ngebut banget. Dan dengan mesinnya dan juga tangki bahan bakarnya, mobil ini bisa melaju sejauh 700 km dalam sekali pengisian tangki penuh.
bukan cuma bannya aja yang gede, tapi suspensinya tuh. Spare-nya, shock breaker-nya juga gede banget. Mobil ini juga sudah digunakan oleh beberapa negara, mulai dari Estonia, Georgia, Qatar, Malaysia, dan sekarang lagi diuji cobakan di Indonesia. Jadi wajar aja kalau mobil ini lagi pakai skin ataupun livery daripada Korps Brimob Polri. Ini ada sekop sama pacul sama kampak buat apa nih? Nebang pohon, gali kubur gitu. Ini mobil militer atau mobil konstruksi sih. Ini adalah Anoa 6x6 buatan PT Pindad yang dipajang di Indo Defense 2025. Dan dari semua kendaraan yang udah kita ulas, mana yang jadi favorit kamu? Aldi Pratama, Baramaestro, Jakarta.